Sabdo Balon dikenal sebagai penasihat spiritual di tanah Jawa. Ia dikenal sebagai pembimbing Jawa sejati dengan banyak wadah atau raga yang berbeda di setiap generasi. Apakah Sabdo Balon mulai menagih janji? Ikuti penelusuran saya di Bukit Tidar dalam menguak misteri Gunung Tidar. Sabdo Balon sering dikaitkan dengan Eyang Naya Genggong. Keduanya adalah penuntun gaib yang berwujud. Perlu diketahui bahwa beliau berdua senantiasa hadir mengiringi raja-raja Jawa masa Hindu dan Buddha. Ada riwayat menyebutkan Sabdo Balon dan Naya Genggong baru masyhur pada masa kepemimpinan Ratu Trenggono Tunggadewi, Raja Majapahit. Ia tetap setia sebagai penasihat spiritual hingga kepemimpinan Raja Brawijaya V. Sebelumnya, Sabdo Balon dan Naya Genggong dikenal sebagai sapu angin, sapu jagat. Nama Sabdo Balon banyak dikisahkan dalam serat jangka Jayabaya Sabdo Balon, atau yang banyak dikenal dengan jangka Sabdo Balon. Jangka Sabdo Balon diyakini sebagai karya pujangga Raden Ngabai Ranggawarsita. Jika selama ini dikatakan serat tersebut ditulis sebagai ramalan kehancuran Islam setelah 500 tahun kehancuran Majapahit, maka sebetulnya tujuan akhir dari pengarang serat jangka Sabdo Balon ternyata adalah sebuah proses untuk menerima Islam. Kita masuk ke grup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke area kawasan Bukit Tidar di Magelang. Masih pagi guys, masih pukul 4 menjelang subuh. Ini ada sini kayaknya. Iya kayak sini kayaknya. Mana? Di pintu masuk ya. Kayaknya. Karena baru kali ini kesini jadi masih buta jalan nih. Syekh Subakir mengancam Raja Aji Kalacakra dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercaya sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Efek ditanamkannya Raja Kalacakra oleh Syekh Subakir di puncak Gunung Tidar, alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicau burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Untuk meredam ketangguhan dari Raja Kalacakra yang ditanam oleh Syekh Subakir di puncak Gunung Tidar, Sabdo Balon menemui Syekh Subakir dan membuat kesepakatan yang intinya adalah Syekh Subakir beserta para ulama lainnya untuk bisa menyebarkan agama Islam, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Selain menumbali puncak Gunung Tidar atau pusat tanah Jawa yang
yang berada di Gunung Tidar dengan Raja Aji Kalacakra, Syekh Subakir juga membersihkan tempat-tempat angker menggunakan tombak pusaka yang ditancapkan tepat di puncak Gunung Tidar sebagai penolak bala. Dan benar, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa jin yang berdiam di Gunung Tidar, sehingga mereka melarikan diri dari puncak Gunung Tidar. Tombak Syekh Subakir yang ditancapkan di puncak Gunung Tidar sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama makam tombak Kiai Panjang, yang juga diziarahi petilasannya oleh masyarakat. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus yang menghuni Gunung Tidar dan gunung-gunung di sekitar pusat tanah Jawa. Setelah bertemu dengan Syekh Subakir dan terjadi kesepakatan, kemudian Sabdo Palon mengucapkan sabda yang intinya adalah akan menagih janji setelah 500 tahun kehancuran dari Majapahit. Inilah janji yang diucapkan oleh Sabdo Palon kepada Syekh Subakir. Pepesene nuso tekan janji yen wis jangkep 500 tahun warso, tepetung zaman Islami musno bali marang ingsun, kami budi madhep sawiji, yang artinya takdir nusa sampai kepada janji jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam, usnah kembali kepadaku, budi berdiri menjadi satu. Saya sudah berada di salah satu pusat dari Bukit Tidar, yaitu ini pernah merupakan paku yang ditancapkan oleh Syekh Subakir sebagai tanda, sebagai tumbal untuk bisa menangkal dari berbagai hawa gaib, hawa negatif dari Eyang Sabdo Palon yang merupakan raja lelembut di tanah Jawa. Nah, ini adalah puncaknya. Jadi kita berada di puncak. Jadi kalau teman-teman yang jalan-jalan ke Jogja maupun ke Magelang, jangan lupakan sejarah tentang bagaimana kisah Syekh Subakir menumbali tanah Jawa. Nah, di sini adalah area pusatnya. Dari patok paku bumi tanah Jawa, kita lanjut ke situs dari Eyang Ismoya Jati atau Eyang Semar yang berada di puncak Bukit Tidar. Saya sekarang berada di samping dari Syekh Semar atau yang Ismoya Jati. Di dalam sedang ada orang lagi berziarah.
Dalam serat Sabdo Palem ada beberapa bait yang berisi tentang Sabdo Palem menagih janji. Sabdo Palem memberitahukan tanda-tanda alam yang mengisyaratkan tentang ramalan huru-hara di akhir zaman. Isi serat Sabdo Palem miturut cerita kuno, wecono jana linui kang wus kocap aneng congko manuso sirno sepale dene takang bisa urip yakti ono seratipun karyo nulak kang beboyo kalisi beboyo yakti mula tanah kang winejo poro kuno, yang artinya kelak umat manusia di masa depan akan lenyap separuh dari jumlah total yang menghuni bumi. Mereka yang bisa bertahan hidup harus berusaha dan bekerja untuk menjauhkan diri dari berbagai mara bahaya. Cara untuk mempertahankan diri dari prahara di masa depan adalah dengan membaca mereka dan menjalankan ajaran para leluhur. Ya, setelah kita mendatangi salah satu dari situs Paku Bumi yang berada di puncak Gunung Tidar atau Bukit Tidar, kita kembali ke bawah. Kita lihat kita sudah jarak ke situs Bukit Tidar, situs dari makam Syekh Subakir, situs Paku Bumi Tanah Jawa, dan Mbah Ismoy Jati atau yang sebenarnya. Nanti kita akan berusaha ke tempat-tempat lain yang lebih nyata. Oke sahabat, demikian belusukan saya ke puncak Gunung Tidar untuk menguak misteri tentang Syekh Subakir dan Sabdo Palem. Sampai jumpa lagi dalam kegiatan atau jalan-jalan belusukan di My Trip My Belusukan edisi ke tempat-tempat yang bersejarah atau penuh misteri yang lainnya. Salam My Trip My Belusukan.